Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, Mimin lanjutkan ceritanya. Gas ya. Bab 499 sampai 500. Bab 499. Apakah dia ayah kandungmu? Kamu melihat ke langit yang dalam, tapi tidak ada jawaban. Ye Guan mengerutkan kening dan berkata lagi, "Ayah." Masih tidak ada tanggapan. Wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. "Ayah, kamu tidak benar-benar akan bermain kelahiran kembali, kan?" Masih tidak ada tanggapan. Ye Guan terdiam. Sekarang semuanya sudah berakhir. Pada saat ini, pendekar pedang wanita itu tiba-tiba berkata, "Apakah dia ayah kandungmu?" "Kamu Guan." Pendekar pedang wanita itu tersenyum dingin dan berhenti berbicara omong kosong. Dia melompat ke depan dan menebas Ye Guan dengan pedang raksasanya. Pedang pendekar wanita itu sekuat pasukan yang berlari kencang dan dapat menghancurkan bumi dan menghancurkan langit. Melihat pedang itu datang, Ye Guan mengepalkan tangannya dengan keras, dan niat pedang yang menakutkan muncul dari tubuhnya. Saat berikutnya, dia menginjak kaki kanannya dengan keras, dan dia langsung terbunuh. Waktu dan ruang ditumpangkan. Menghadapi pedang ini, dia hanya bisa bertarung keras. Karena ruang di sekitarnya telah diselimuti oleh momentum, dia tidak punya cara untuk mundur. "Bersikaplah tangguh." Ledakan, tiba-tiba, dua lampu pedang meledak dari lapangan, dan gelombang kejut yang kuat langsung mengguncang Ye Guan dan pendekar pedang wanita itu kembali ke tanah. Namun, pendekar pedang wanita itu hanya mundur kurang dari 1000 kaki sebelum berhenti ribuan kaki. Begitu dia berhenti, bekas darah mengalir dari sudut mulut Ye Guan. Tidak hanya itu, lengan kanannya terasa mati rasa dan dia kehilangan kesadaran. Pada saat ini, seberkas cahaya tembaga tiba-tiba keluar dari cermin kuno bawaan dan langsung menuju ke Ye Guan. Melihat pemandangan ini, mata Ye Guan tiba-tiba menyusut. Kekuatan cahaya tembaga ini lebih kuat dari pedang pendekar pedang wanita. Ye Guan tidak berani berpikir terlalu banyak, dan dengan cepat mengaktifkan kekuatan dua garis keturunan di tubuhnya. Lalu mengambil langkah maju dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan dua teknik menggambar pedang superposisi ruang dan waktu berturut-turut. Berdengung, suara pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergema dari dunia. Dan kemudian, cahaya pedang menghantam lampu tembaga secara langsung. Ledakan, begitu kedua kekuatan itu bersentuhan, mereka meledak lagi. Gelombang kejut yang kuat langsung menghempaskan Ye Guan, namun lampu tembaga itu juga pecah. Pada saat ini, pendekar pedang wanita tiba-tiba mengangkat pedangnya dan melompat, langsung menuju ke Ye Guan yang sedang mundur dengan keras. Dengan tabrakan ini, dunia hancur dan musnah lapis demi lapis pada saat ini, yang sangat menakutkan. Merasakan teror pedang ini, ekspresi Ye Guan tiba-tiba menjadi ganas. "Ayo." Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba bergegas ke depan dan menumpuk teknik menggambar pedang 4 kali berturut-turut. "Berikan semuanya." Berdengung, seruan pedang tiba-tiba bergema di seluruh alam Nanyu, dan kemudian, cahaya pedang tiba-tiba meledak di depan Ye Guan. "Bersikaplah tangguh." Ledakan, saat ledakan yang memekakkan telinga bergema, gelombang cahaya pedang meledak seketika.
gelombang kejut cahaya pedang yang kuat langsung menghempaskan Ye Guan. Tubuhnya terbelah lagi, dan darah yang tak terhitung jumlahnya terus mengalir. Dan pendekar pedang wanita itu juga mundur hampir 1000 kaki jauhnya. Pendekar pedang wanita itu mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan dengan tatapan bermartabat yang langka di matanya. Meskipun kekuatan Ye Guan tidak sebaik miliknya, dia melihat potensi Ye Guan yang tak terbatas berkembang waktu. Setelah membaca ini, keseriusan di mata pendekar pedang wanita itu tiba-tiba berubah menjadi niat membunuh. Dia tiba-tiba melompat dan menebas ke arah Ye Guan di kejauhan dengan pedang. Pada saat ini, cahaya tembaga terang muncul dari langit lagi, langsung menuju ke Ye Guan. Merasakan dua kekuatan menakutkan datang, Ye Guan tiba-tiba menyeringai. Saat berikutnya, kekuatan menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dia bergegas ke depan, membawa pedang yang tak terhitung jumlahnya ke arah itu. Pendekar pedang wanita itu menebas dengan ganas. Ledakan, begitu kedua pedang itu bersentuhan, Ye Guan langsung terlempar. Saat Ye Guan terkejut, seberkas cahaya tembaga sudah sampai padanya. Mata Ye Guan tiba-tiba menyusut dan dia memblokir pedangnya. Bang! Sepotong cahaya pedang tiba-tiba pecah. Ye Guan mundur dengan keras, dan waktu serta ruang yang dia mundur sepanjang jalan meledak, yang sangat menakutkan. Begitu dia berhenti, seluruh lengan kanannya hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Tidak hanya itu, tubuhnya juga terkoyak seluruhnya saat ini, dan banyak tulang putih terlihat jelas, yang sangat mengerikan. Jika ada pohon suci alami, dia mungkin bisa bertahan untuk sementara waktu. Tapi saat ini, pohon suci alami ada di tempat Ye Qingqing. Pukulan berat, pendekar pedang wanita dan yang lainnya tidak akan memberinya kesempatan. Pendekar pedang wanita itu tiba-tiba melompat dan menebas ke arah Ye Guan lagi dengan pedang raksasa di kedua tangannya. Melihat kultivator pedang wanita datang untuk membunuh, Ye Guan merentangkan tangan kirinya, dan pedang suci Xuan Yuan terbang ke tangan kirinya. Dia menatap ke arah kultivator pedang wanita. Tiba-tiba, dia berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas ke depan. Pukulan terakhir, baginya, ini adalah pukulan terakhir, karena dia tahu bahwa tubuh dan jiwanya tidak mampu lagi menahan kekuatan wanita dan cermin kuno ini. Dan pada saat kritis ini, seberkas cahaya pedang tiba-tiba datang dari samping, dan itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, sinar itu mencapai bagian belakang pendekar pedang wanita tiba-tiba berubah, dan kekuatan pedangnya dengan memutar. Dia tiba-tiba berbalik dan menghantam pedang di belakangnya. Bang! Sepotong cahaya pedang hancur. Dan pendekar pedang wanita itu langsung terlempar ribuan kaki jauhnya. Orang yang mengambil tindakan adalah Ye Qingqing, yang telah pulih dari luka-lukanya. Setelah menebas kultivator pedang wanita dengan satu pedang, Ye Qingqing tiba-tiba melompat, langsung menarik Ye Guan ke atas dan berubah menjadi cahaya pedang dan terbang menuju langit. Pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari kejauhan dan langsung menuju ke Ye Qingqing dan mereka berdua. Tangan giok hijau Ye Qing tiba-tiba terlepas dan menunjuk ke gagang pedang. Berdengung, saat suara pedang bergema, pedang di depannya berubah menjadi cahaya pedang dan terbang. Ledakan,
Cahaya keemasan itu bergetar hebat, lalu retak dan akhirnya pecah. Ye Qingqing meraih Ye Guan dengan tangan kirinya dan berbalik dan melompat ke arah langit. Dia mengangkat tangan kanannya sedikit, dan pedang di kejauhan berubah menjadi cahaya pedang dan terbang ke tangannya dan menebas ke depan. Ruang dan waktu muncul, dan kemudian dia membawa Ye Guan dan melarikan diri langsung ke ruang dan waktu, menghilang dari pandangan semua orang. Wajah pendekar pedang wanita itu sangat jelek. Wanita itu belum pulih sepenuhnya dari lukanya, kejar dia. Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas keluar. Orang-orang kuat lainnya mengikuti dari belakang. Di sungai waktu yang panjang, Ye Qingqing membawa Ye Guan ke hulu. Mungkin karena lukanya belum pulih sepenuhnya, wajahnya tampak sedikit pucat. Ye Qingqing melirik ke arah Ye Guan di sampingnya. Saat ini, Ye Guan telah kehilangan lengan kanannya dan seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Wajah Ye Qingqing menjadi gelap. Matanya bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Sembuhkan lukamu dulu." Saat dia berbicara, pohon alami terbang dari antara alisnya, dan kemudian menghilang ke alis Ye Guan. Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Bibi, lukamu." Ye Qingqing meliriknya, "Aku baik-baik saja." Ye Guan ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Ye Qingqing mengerutkan kening, "Berhenti merengek dan sembuhkan lukamu dengan cepat." Karena itu, dia melemparkan Ye Guan langsung ke menara kecil. Untuk melakukan hal tentunya harus masuk ke dalam tower kecil tersebut. Di menara kecil, Ye Guan berbaring dengan tenang, membiarkan pohon suci alami memulihkan tubuhnya yang tidak lengkap. Ye Guan tiba-tiba berbisik, "Qian." Tidak ada tanggapan. Ye Guan tiba-tiba panik dan berkata dengan cepat, "Qian." Setelah beberapa saat, suara Ao Qian terdengar, "Ya." Mendengar ini, Ye Guan menghela nafas lega. Dia segera mengeluarkan banyak energi spiritual dan mulai melahapnya. Kemudian dia menggunakan pohon suci alami untuk memulihkan lukanya dan Ao Qian. Dengan perawatan pohon suci alami, lukanya dan Ao Qian mulai pulih dengan cepat. Selama periode waktu ketika pohon suci alami sedang dalam penyembuhan, Ye Guan merenung. Dia tahu bahwa jika dia terus seperti ini, dia dan Ye Qingqing akan dibunuh oleh para kemunduran waktu ini. Bala bantuan. Ye Guan tiba-tiba khawatir, dan tidak tahu apa yang terjadi dengan Zen Universe dan Guan Xuan Universe sekarang. Pada awalnya, dia relatif yakin tentang alam semesta sejati dan alam semesta Guan Xuan. Tetapi ketika dia melihat semakin banyak kemunduran di tahun-tahun ini, dan mereka semakin kuat, dia benar-benar khawatir. Musuh kali ini berbeda dari sebelumnya, terutama wanita berjubah putih dari sekte masa lalu. Seolah memikirkan sesuatu, alis Ye Guan tiba-tiba mengerutkan kening. Kemana perginya Master Pena Dao? Di mana bala bantuannya? Bukankah orang ini baru saja melarikan diri ketika melihat situasinya buruk? Ye Guan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bibi Ye Qingqing berkata sebelumnya bahwa masih ada orang yang datang untuk membantu, tapi mereka tidak muncul sekarang.
Dia masih tidak tahu berapa banyak kemunduran waktu yang telah dilakukan sekte masa lalu. Tapi bisa dibayangkan pasti ada banyak, dan mereka sangat kuat. Bagaimanapun, mampu menghentikan semua orang kuat dari Guangxuan Universe dan True Universe jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang kuat biasa. Pada saat ini, Ye Qingtang tiba-tiba muncul di depan Ye Guan. Melihat Ye Qingqing, Ye Guan sedikit terkejut. Ye Qingqing berkata, "Kita berada di dunia yang tidak diketahui sekarang. Mereka seharusnya tidak dapat menemukan kita untuk sementara waktu. Namun, orang-orang ini tidak sederhana, dan kita tidak dapat bersembunyi lama-lama." Saat dia berbicara, dia melihat ke tubuh Ye Guan, dan kemudian berkata, "Bagaimana pemulihanmu dari cederamu?" Ye Guan Dao, setengah pulih. Ye Qingqing sedikit mengangguk, "Itu bagus." Ye Guan membuka telapak tangannya, dan pohon suci alami muncul di tangannya. Alis hijau Ye Qing tiba-tiba mengerutkan kening. "Apa yang akan kamu lakukan?" Ye Guan Dao, "Kita bertiga bisa menggunakan pohon suci alami ini untuk pengobatan bersama." Saat dia berbicara, dia mengaktifkan pohon suci alami, yang secara langsung melepaskan lampu hijau yang menyelimuti dirinya dan Ye Qingqing. Ye Qingqing melirik Ye Guan, mengangguk sedikit, dan kemudian mulai menyerap energi dari pohon suci alami. Saat Ye Guan hendak berbicara, Ye Qingqing tiba-tiba berkata, "Masih ada orang-orang kuat yang datang." Mendengar ini, wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap, lalu bertanya, "Di mana orang-orang kita?" Ye Qingqing memandang Ye Guan. "Seharusnya tidak ada yang tersisa." Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Kuas Dao Agung." Ye Qingqing menggelengkan kepalanya. "Aku khawatir sesuatu terjadi padanya. Jika dia bisa mengetahuinya, wanita itu juga bisa mengetahuinya." Ye Guan sedikit mengernyit. "Wanita berjubah putih itu?" Ye Qingqing mengangguk. Wajah Ye Guan menjadi gelap. Master dari Dao Brush pasti memiliki peluang untuk menang melawan orang lain, tapi melawan wanita ini. Ye Qingqing berkata, "Kita harus menemukan cara untuk melawan Guangxuan Universe dan bergabung dengan Tu dan yang lainnya." Ye Guan memandang Ye Qingqing dan berkata, "Hanya kita bertiga?" Ye Qingqing mengangguk. "Ya." Ye Guan terdiam. Ye Qingqing melirik Ye Guan, tidak percaya diri. "Ye Guan Dao, mereka masih memiliki bala bantuan." Ye Qingqing terdiam. Kali ini dia bisa keluar untuk membantu karena dia telah membantu secara diam-diam sebelumnya dan tidak melapor. Jika tidak, dia mungkin akan dihentikan oleh ahli top. Pihak lain ingin membunuh Ye Guan. Ye Guan Dao, jika saya adalah wanita itu, saya pasti akan bertanya-tanya apakah kami akan kembali. Mata Ye Qingqing sedikit menyipit. "Maksudmu, jika kamu kembali sekarang, kamu akan bermain di tangan wanita itu?" Ye Guan mengangguk dan menatap Ye Qingqing. Jadi, saat mereka berbicara, keduanya bertemu dan tersenyum. Semua memikirkannya, jangan kembali, teruslah melawan arus waktu. Babak 500, Yakuza kecil, lawan aliran waktu. Ye Guan tahu betul bahwa dia pasti tidak akan bisa kembali sekarang. Pasti ada lebih banyak orang kuat dalam perjalanan pulang. Jadi dia hanya punya satu pilihan sekarang,
yaitu melawan arus waktu. Ye Qingqing menatap Ye Guan di depannya. Apakah kamu tahu apa artinya ini? Ye Guan mengangguk. Aku tahu. Ye Qingqing menatap Ye Guan. Apa maksudnya? Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang saya dalam situasi putus asa. Jika saya mengambil jalan yang benar, saya pasti akan mati. Jika saya mengambil jalan yang salah, masih ada secercah harapan. Oleh karena itu, saya memilih untuk mengambil jalan yang salah. Jalan dan akhiri perang dengan perang. Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba berdiri, mengatupkan tangannya, dan matanya penuh semangat juang. Meskipun ini adalah situasi yang menyedihkan, bagiku, ini bukanlah sebuah kesempatan. Kakek dan ayahku sama-sama aku, Ye Guan, bisa bangkit dari keterpurukan dan menjadi tak terkalahkan pada akhirnya. Ye Qingqing menatap Ye Guan, yang memiliki semangat juang yang tak ada habisnya di matanya. Senyuman muncul di wajah dinginnya tanpa disadari, dan ada sedikit apresiasi di matanya. Banyak orang, ketika menghadapi kesulitan, menyerah pada diri sendiri atau menyalahkan orang lain. Namun pemuda di depannya melihat kesulitan di hadapannya sebagai sebuah peluang. Harus dikatakan bahwa ini cukup mengejutkannya. Hati seorang pria yang kuat, ada banyak orang berbakat di dunia ini. Namun tidak banyak yang mempunyai hati untuk menjadi kuat. Dan di jalan seni bela diri yang luas ini, jika Anda tidak memiliki hati untuk menjadi kuat, bagaimana Anda bisa pergi ke puncak gunung dan melihat semua gunung dalam sekejap? Di sampingnya, Ye Guan duduk dan mulai memikirkan situasi yang dia hadapi sekarang. Lawan aliran waktu, karena dia memilih melawan arus waktu, baginya itu sama saja dengan menghadapi ombak. Jika berhasil, dia bisa menaiki ombak dan naik ke level berikutnya. Tentu saja dia akan dipukuli sampai mati oleh gelombang dan tidak akan pernah pulih. Dan untuk mendukung perang dengan perang, Anda harus memiliki strategi dan tidak bertindak sembarangan. Melihat Ye Guan yang sedang bermeditasi dengan tenang, Ye Qingqing bertanya, "Apa yang kamu pikirkan?" Ye Guan Dao, saya sedang memikirkan tentang apa yang akan saya lakukan jika saya adalah salah satu dari orang-orang penjelajah waktu. Kilatan ketertarikan muncul di mata Ye Qingqing. Ceritakan padaku. Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, jika kita bertemu lagi kali ini, mereka pasti akan membiarkan orang menahanmu, bibi, dan kemudian menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk membunuhku. Ye Qingqing sedikit mengangguk, mereka tidak akan membuat kesalahan lagi. Ye Guan Dao, jika ini pertarungan kelompok, bibi, kamu masih bisa menghadapinya, atau bahkan menerobos. Ye Qingqing menggelengkan kepalanya, kita tidak bisa keluar. Ye Guan memandang Ye Qingtang, dan Ye Qingqing berkata dengan tenang, jika itu di awal, mungkin tidak apa-apa, atau tidak apa-apa jika aku tidak membawamu. Bagaimanapun, target sebenarnya mereka adalah kamu. Tapi jika mereka membawamu, mereka akan melakukannya dengan cara apapun. Hentikan aku. Jika hanya orang-orang itu sekarang, kita tidak akan bisa melawan. Tetapi mereka harus mendapat dukungan yang kuat. Ye Guan tersenyum pahit. Faktanya, dia tahu bahwa tanpa dia, dengan kekuatan bibi di depannya, orang-orang di luar tidak akan mampu menghentikannya.
Dia terluka sebelumnya karena dia ingin membunuh pria paruh baya berjubah putih. Jika tidak, dengan kekuatannya, orang-orang di luar tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Kekuatannya saat ini masih kurang. Jika bukan karena berkah Kian-Kian, dia akan jauh dari kekuatan pendekar pedang wanita. Ye Qingqing tiba-tiba bertanya, apa tindakan pencegahannya? Ye Guandao, berjuang dan lari sekarang. Ye Qingqing memandang Ye Guan, menunggu langkah selanjutnya. Ye Guan melanjutkan, di antara kelompok kemunduran waktu, yang terkuat adalah dua pria berjubah hitam, pendekar pedang wanita, dan pria yang memegang cermin kuno. Di antara mereka, pria yang memegang cermin kuno adalah yang paling kuat. Masalah. Berbicara tentang ini, dia melihat ke arah Ye Qingqing dan berkata, mari kita melakukan serangan diam-diam dan bergabung untuk membunuh orang ini terlebih dahulu. Bahkan jika kita tidak dapat membunuhnya, kita harus membuatnya kehilangan efektivitas tempurnya. Ye Qingqing menatap langsung ke arah Ye Guan. Bagaimana cara melakukan serangan diam-diam? Ye Guandao, aku akan menjadi umpannya. Ye Qingqing sedikit menyipitkan matanya. Apakah aku ini serangan diam-diam? Ye Guan mengangguk. Saat mereka melihatku, mereka pasti akan membunuhku seperti darah ayam, terutama pendekar pedang wanita dan dua pria berjubah hitam, dan pria paruh baya yang memegang cermin kuno pasti akan melakukan hal yang sama. Senjata ilahi untuk menghadapiku. Saat ini, perhatian semua orang tertuju padaku. Jika bibiku mengambil tindakan, ada kemungkinan besar untuk membunuh orang itu. Ye Qingqing menatap Ye Guan, kamu akan berada dalam bahaya. Ye Guan tersenyum dan berkata, saya sudah dalam bahaya sekarang. Ye Qingqing sedikit mengangkat sudut mulutnya. Oke. Ye Guandao, sembuhkan lukamu dulu. Saat dia berbicara, dia duduk bersila dan mulai menyerap energi yang dikeluarkan oleh pohon suci alami. Ye Qingqing melirik Ye Guan dan mulai melanjutkan penyembuhan. Karena menaranya kecil, ketika keduanya keluar dari menara, kurang dari setengah jam telah berlalu di luar. Saat ini, keduanya sudah pulih sepenuhnya. Pada saat ini, tekanan mengerikan tiba-tiba muncul di langit di atas kepala mereka. Yang akan datang, Ye Guan mengerutkan kening, ini terjadi begitu cepat. Ye Qingqing melirik ke langit, ini datang terlalu cepat, kamu harus berhati-hati. Karena itu, dia langsung menghilang dari tempatnya dan menjadi tidak terlihat. Tidak lama setelah Ye Qingqing menghilang, langit terbelah, dan gelombang tekanan yang mengerikan turun seperti hujan lebat. Dunia ini tidak dapat menahan begitu banyak tekanan yang mengerikan, dan mulai menjadi ilusi dan sangat menakutkan. Di bawah tatapan Ye Guan, sekelompok orang perlahan keluar, dipimpin oleh pendekar pedang wanita, kaisar cermin kuno, dan dua dewa langit dan bumi. Melihat orang-orang ini, Ye Guan tiba-tiba gemetar seperti kucing yang ketakutan, dengan sedikit kepanikan di matanya, lalu berbalik dan lari dengan pedangnya. Tentu saja, dia tidak bisa hanya berdiri di sana dan bertindak dengan tenang, karena dengan begitu, orang-orang ini pasti akan waspada. Melihat Ye Guan berbalik dan melarikan diri, mata pendekar pedang wanita dan yang lainnya berkilat dingin. Di kejauhan,
Ye Guan mengaktifkan kekuatan 2 garis keturunan dan meningkatkan kecepatannya secara ekstrim saat dia berlari. Waktu dan ruang dimusnahkan inci demi inci. Kecepatannya terlalu cepat, melihat Ye Guan melarikan diri seperti orang gila. Pendekar pedang wanita dan yang lainnya segera mengejarnya lebih erat lagi. Pada saat ini, Ye Guan di kejauhan tiba-tiba menerobos ruang dan waktu dengan pedang, mencoba melarikan diri ke dalam ruang dan waktu. Tetapi pada saat ini, segel tinju tiba-tiba meledak dari ruang dan waktu yang baru saja terjadi. Menerobos. Ye Guan sedikit menyipitkan matanya dan menahan pedangnya. Bang! Kekuatan dahsyat itu langsung menjatuhkannya ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, ruang waktu di belakangnya tidak dapat menahan kekuatan dahsyat itu dan runtuh. Orang yang mengambil tindakan tidak lain adalah Fes Feng. Pada saat ini, lukanya telah pulih sepenuhnya, dan yang berdiri di sampingnya adalah Fes Lou. Yi Feng memandang Ye Guan yang mundur dan mencibir, ingin melarikan diri, bermimpi. Di kejauhan, begitu Ye Guan berhenti, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat datang dari belakangnya. Dia berbalik tiba-tiba, dan pedang raksasa membawa cahaya pedang setinggi 10.000 kaki dan menebas ke arahnya. Ye Guan sedikit menyipitkan matanya, menggerakkan pergelangan tangannya, dan menusuk dengan pedang. Bang! Sepotong cahaya pedang hancur, dan Ye Guan langsung terpesona. Dan saat dia terbang, Kaisar cermin kuno di langit tiba-tiba mengangkat cermin kuno bawaan dan melafalkan mantra dalam hati. Cermin kuno bawaan bergetar hebat, dan cahaya tembaga yang menakutkan tiba-tiba melonjak, membawa gelombang energi itu mengumpulkan langit dan bumi dan menghancurkan bumi. Kekuatan mengerikan langsung menuju ke Ye Guan di kejauhan. Tetapi pada saat ini, Kaisar Gujing sepertinya merasakan sesuatu. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan rasa takut muncul di hatinya. Dia tiba-tiba berbalik, dan begitu dia berbalik, sebuah pedang diam-diam datang untuk membunuhnya. Kaisar cermin kuno merasa ngeri dan tanpa sadar memegang cermin kuno bawaan di depannya. Bang! Sepotong cahaya pedang tiba-tiba meledak, dan kekuatan yang kuat langsung menghempaskan Kaisar cermin kuno. Pada saat dia terbang, Ye Qingqing tiba-tiba melompat dengan pedangnya dan mengayunkan pedangnya terus-menerus, cahayanya seperti laut, langsung menenggelamkan Kaisar cermin kuno. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Ketika kultivator pedang wanita yang awalnya akan mengejar Ye Guan melihat pemandangan ini, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Ye Guan muncul sebagai umpan. Jika wanita berbaju hitam membunuh Kaisar cermin kuno, situasinya akan sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Karena alasan mengapa mereka mampu menekan Ye Guan sekarang adalah karena kerja sama beberapa orang. Jika ada satu orang yang berkurang, maka akan sangat-sangat sulit baginya dan dua dewa langit dan bumi untuk menekan wanita itu dengan rok hitam, dan mereka bahkan mungkin dibunuh. Kedua orang ini lebih mesum dari yang lain, oleh karena itu, wanita berbaju hitam tidak boleh membunuh Kaisar cermin kuno. Dan saat dia bergegas ke lautan pedang tiba-tiba meledak, dan ribuan cahaya pedang bergetar ke segala arah.
pendekar pedang wanita yang baru saja bergegas langsung terguncang ke tanah dan didorong mundur dengan keras. Pada saat ini, kepala berdarah tiba-tiba terbang dan langsung menuju ke pendekar pedang wanita. Pendekar pedang wanita itu membanting pedangnya ke bawah, dan kepala berdarah itu langsung hancur. Itu adalah kepala kaisar cermin kuno. Melihat pemandangan ini, semua pejuang dan ahli kemunduran waktu di bidangnya langsung merasa ngeri. Terbunuh, pendekar pedang wanita itu menatap ke arah Ye Qingqing dan berkata dengan sinis, "Orang kuat sepertimu benar-benar bisa melakukan serangan diam-diam." Ye Qingqing melirik ke arah pendekar pedang wanita dengan ekspresi jijik di wajahnya. "Ratusan orang memukuli kami berdua. Bagaimana kamu masih bisa mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu?" Wajah pendekar pedang wanita itu sangat jelek. Ye Qingqing berkata lagi, "Ayo, mari kita menantang satu sama lain secara terbuka dan jujur tanpa menelepon siapapun. Apakah kamu berani?" Mata pendekar pedang wanita itu sedikit menyipit. "Aku punya lebih banyak orang. Kenapa aku harus menantangmu berduel?" Ye Qingqing menggelengkan kepalanya. Dengan ekspresi jijik di wajahnya, 3 bajingan kecil. Pendekar pedang wanita itu sangat marah. Sungguh keterlaluan. Ye Qingqing memandang pendekar pedang wanita itu dan mengangkat alisnya. "Yakuza kecil, Yakuza kecil. Aku akan memanggilmu Yakuza kecil. Jika kamu tidak menerimanya, datang dan pukul aku." "Kamu Guan." Pendekar pedang wanita Xiu Yurong tiba-tiba menjadi ganas. Dia bergegas menuju Ye Qingqing dengan pedang raksasanya, dan pada saat yang sama memberi perintah, "Naik." Mendengar kata-kata pendekar pedang wanita, semua prajurit kemunduran waktu di lapangan bergegas menuju Ye Qingqing. Tentu saja, dia tidak akan menantang Ye Qingqing untuk berduel. Karena jika itu adalah duel, dia hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Oleh karena itu, dia dengan tegas memilih untuk bertarung dalam kelompok bersambung.